هذه الجلسة حضرها النبي يا نور النبي صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه في ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه في ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وسلام على من أوحي القرآن بيته الكرام وصحبه في ذوي القرآن بيته الكرام وصحبه في ذوي القرآن سلام الله والرضوان على من عظم القرآن سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص ومحب راغب القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن بيته الكرام وصحبه في ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه في ذوي القرآن سلام الله والرضوان على من عظم القرآن سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص ومحب راغب القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن على من أوحي القرآن بيته الكرام وصحبه في ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه في ذوي القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن فطوبى من تعلم وبعد
علم القرآن ودام عند كل حين رتيلا أنت والقرآن صلاة الله على صلاة الله والسلام على من أوحي بيته الكرام وصحبه إلى بيته الكرام وصحبه إلى القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lantunan selawat telah dikumandangkan. Dan sesuai dengan firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Karena pada siang hari ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan. Sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti acara Hotmil Quran bulan Ramadan 1443 Hijriah bersama keluarga besar Universitas PGRI Semarang. Tak lupa selawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkannya kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah hadir dalam jaringan yang terhormat Rektor Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Mudi S.A.M.Hum, beserta para wakil rektor, segenap pejabat struktural, Ibu Bapak dosen dan karyawan, serta mahasiswa keluarga besar Universitas PGRI Semarang dalam agenda Hotmil Quran dan doa bersama bulan Ramadan 1443 Hijriah dan hari ini mengusung tema Kiat-kiat meraih Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah Hotmil Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Nur Aksin SAG MSI, Bapak Muhammad Anas Zaki SSI MSC, Bapak Dr. Muhammad Saiful Hayat SPD MPD, dan Saudara Iqbal Baim. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Nur Aksin SAG MSI untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa li maslahati Universitas PGRI Semarang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر
ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طراوة وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء الحال أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتب أو قلة رغبة ورهبة عند آية الرحمة وآية العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قارئنا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا آداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة
والبشارة من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan membaca Al-Qur'an telah disebutkan oleh Rasul. Ketika seorang hamba menghatamkan Al-Qur'an, maka di penghujung hatamnya sebanyak 60.000 malaikat akan memohonkan ampun untuknya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan Mau'idatul Hasanah yang bertemakan kiat-kiat meraih Lailatul Qadar yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Sunan Baidowi SHI MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati Rektor Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Muhdi SHM Hum, para wakil rektor, serta para pejabat struktural di lingkungan Universitas PGRI Semarang. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen Universitas PGRI Semarang, serta yang kami cintai mahasiswa, mahasiswi Universitas PGRI Semarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita dipertemukan dalam suasana yang penuh dengan keberkahan. Di bulan yang penuh berkah, di bulan yang digelar maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang menjadi teladan bagi kita semuanya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Sesuai dengan tema yang dititipkan kepada saya tentang kiat-kiat meraih Lailatul Qadar, maka kami mencoba untuk menghayati. Semoga juga nanti kita bersama-sama betul-betul akan mendapatkan malam yang lebih mulia, yang lebih baik dari 1000 bulan tersebut. Kalau kita berbicara tentang Lailatul Qadar, sebenarnya kita semuanya mengalaminya. Kita pasti mengalami malam Lailatul Qadar. Tetapi kita tidak tahu dalam posisi apa ketika malam Lailatul Qadar itu terjadi. Apakah kita berada di satu majelis pengajian? Apakah kita sedang sholat sunnah di malam tersebut? Ataukah kita sedang di mal-mal? Ataukah malah justru ada yang sedang berkaraoke ria? Nah, ini tergantung dari amal kita semuanya. Semoga Bapak dan Ibu semuanya yang kami hormati, ketika Lailatul Qadar betul-betul turun,
kita dalam posisi yang sedang khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Lailatul Qadar, tentu kita merunut dari Quran surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita runut, maka ada satu ayat, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran, yaitu dari lauhil mahfud, minal lauhil mahfud ke sama'id dunya atau Baitul Izzah. Kapan? Yaitu pada malam Lailatul Qadar. Sehingga kaitan antara Quran, turunnya Al-Quran dan Lailatul Qadar ini tentu tidak bisa dipisahkan. Al-Quran kitab yang begitu mulia, diturunkan di malam yang mulia juga, tentu sangat pantas. Apa sih keutamaan dari malam Lailatul Qadar? Dilanjutkan dalam ayat berikutnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan. Ada yang mengartikan dengan kemuliaan, malam Lailatul Qadar lebih utama min alfi syahr, yaitu 1000 bulan. Yang kalau kita kalkulasikan, maka kurang lebih 83,3. 83 tahun, 3 bulan. Sebagaimana umur manusia, paling juga tidak jauh-jauh dari situ. Artinya kalau kita bisa betul-betul memanfaatkan malam Lailatul Qadar itu dengan berbagai ibadah yang kita lakukan di malam tersebut, maka kita sama saja dengan melakukan ibadah selama 83 tahun. Masya Allah. Ini satu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Karena Allah tahu bahwa umat Muhammad itu umurnya pendek-pendek. Kalau umur-umur pada zaman-zaman terdahulu, nabi-nabi terdahulu itu ratusan bahkan ribuan tahun umurnya. Tapi Muhammad dan juga umatnya hanya puluhan tahun. Nabi saja hanya 63 tahun. Kalau ada yang melebihi dari umur Nabi, itu namanya nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah. Kita tidak sampai umur 63 tahun, tapi ibadah kita sudah dianggap sampai 83 tahun. Itu suatu anugerah yang harus kita syukuri dan harus kita perjuangkan di bulan yang penuh berkah ini. Hadirin jamaah yang berbahagia. Kalau kita berbicara tentang Lailatul Qadar lagi, maka kita ini dihadapkan pada pertanyaan, kapan Lailatul Qadar itu tiba? Lailatul Qadar itu tidak seperti halnya barang yang artinya begitu lewat, kalau tidak kita pegang akan lepas. Itu tidak. Tetapi Lailatul Qadar itu ya semalam itu. Setelah maghrib sampai fajar. Kapan? Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita semuanya dikasih tahu kapan Lailatul Qadar itu datang. Kira-kira di malam itu adakah jalan itu ramai? Adakah mal-mal itu ramai? Adakah orang-orang itu pada pergi kemana-mana? Saya yakin tidak ada, karena
tahu keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Sehingga orang semuanya akan berdesak-desakan di masjid. Orang akan semuanya melakukan ibadah-ibadah. Sehingga bisa terjadi ada orang yang meninggalkan pekerjaannya. Ada orang yang tidak masak, ibu-ibu tidak masak gara-gara ikut iktikaf di masjid. Bisa terjadi supir tidak mau nyupir gara-gara ikut jamaah sholat di masjid, ikut ibadah di masjid, dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, satu anugerah yang sebenarnya kita semuanya tahu. Tetapi antiknya, anugerah ini hanya Allah yang tahu, dan justru kalau kemudian Nabi mengisyaratkan bahwa malam Lailatul Qadar akan terjadi fil ashri al-awakhir min syahri Ramadan. Akan terjadi di 10 akhir bulan Ramadan, dispesifikan lagi, yaitu di malam-malam yang ganjil. Fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Di malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Itu saja tidak jaminan semua orang bisa memaksimalkan dan juga bisa berbondong-bondong untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar itu. Inilah sungguh dahsyat rahasia malam Lailatul Qadar. Yang sudah jelas-jelas istimewa, tetapi tidak semua orang bisa memanfaatkan momen-momen itu. Justru di akhir-akhir Ramadan, orang sudah mulai loyo. Konsentrasi kita sebagai orang Islam yang sedang menjalankan puasa sudah mulai tergoda dengan persiapan-persiapan Idul Fitri. Di malam-malam terakhir yang ramai bukan di masjid musola, malah justru yang ramai-ramai itu ya di mal-mal, di tempat-tempat yang memang dipersiapkan untuk menghadapi, menyambut hari raya Idul Fitri. Ketika badan kita sudah mulai loyo, ketika perhatian kita, konsentrasi kita sudah mulai kendor, justru Allah memberikan keutamaan yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Maka tidak heran untuk menyemangati ketika ada orang jual di mal misalnya, maka diskonnya itu ditaruh di belakangan. Kalau di bulan-bulan Desember biasanya ramai-ramai diskon akhir tahun. Iya, hafal karena langganan. Di akhir tahun biasanya diskon itu keluarnya di akhir. Nah, Lailatul Qadar sudah diberikan informasi, kisi-kisi oleh Kanjeng Nabi, nanti turunnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Walaupun kalau Allah menghendaki mau ditaruh di tanggal 1 Ramadan itu juga tetap sah. Tidak bisa ada yang protes. Karena itu hak prerogatif Allah. Bapak Ibu yang kami hormati. Kalau kita betul-betul menghayati sebenarnya. Apa sih kiat-kiat ya dalam menghadapi malam Lailatul Qadar ini? Tidak usah ngoyo-ngoyo. Tidak usah persiapan yang macam-macam. Cukup dibiasakan misalnya kita punya kebiasaan rutinitas sehari membaca Al-Quran walaupun hanya 2, 3, atau 5 ayat saja. Tapi kalau itu dilanggengkan selama bulan Ramadan, itu sudah dipastikan bahwa bacaan Al-Quran kita itu akan dilipat gandakan sampai 83 tahun tanpa putus-putus. Masya Allah. Ada yang sanggup enggak? Orang membaca Al-Quran 83 tahun tanpa berhenti. Saya yakin tidak akan mungkin sanggup. Tetapi Allah mencatatnya. Allah mencatatnya bahwa ibadah yang kita lakukan di malam tersebut akan
dihitung sebagaimana kita beribadah selama 83 tahun. Yang kadang-kadang umur kita belum tentu sampai 83 tahun. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih kiat yang lain? Kebiasaan rutinitas yang perlu kita tanamkan sehari-hari di bulan Ramadan. Tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, juga sholat tarawih. Sholat tarawih. Kita harus konsisten. Kadang-kadang kalau tarawih ini di pedesaan itu ya antik. Masjid, musola itu kalau di tanggal-tanggal pertama, itu masang teratak. Bahkan halaman masjid musola penuh. Bingung, tidak bisa sholat. Saking bingungnya ketinggalan sampai tempat sandal saja untuk sholat. Wah ini, tempat sandal untuk sholat. Tetapi begitu Ramadan sudah 10 hari, 5 hari, tambah maju musola dan masjidnya. Maksudnya maju softnya, bukan maju kualitasnya. Ini Bapak Ibu. Ketika kita sudah mulai loyo, Allah sudah memberikan kabar kepada kita nanti ada malam Lailatul Qadar. Apalagi yang perlu kita siapkan? Di samping membaca Quran, sholat sunnah kita kuatkan, tambahi, dan juga bisa sodakoh. Maka semua amal ibadah kita, apakah berupa sholat, apakah berupa sodakoh, apakah berupa tilawatil Quran yang kita kerjakan di malam itu, kalau kita betul-betul mengerjakan dengan khusyuk, dengan penuh pengharapan kepada Allah, maka tentu akan diganjar sebagaimana 83 tahun. Kita upayakan punya kebiasaan rutinitas yang sedikit-sedikit saja, tetapi full di malam-malam Ramadan itu. Dipastikan kita akan mendapatkan keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apa sih contoh yang diberikan oleh Nabi dalam menghadapi malam Lailatul Qadar itu? Disebutkan di dalam hadisnya. Shadda mi'zarahu. Kanjeng Nabi itu mengencangkan sarungnya. Bukan karena kedodoran tadinya. Maksudnya itu adalah Kanjeng Nabi menambah semangat ibadahnya. Menambah jumlah ibadahnya di malam itu. Malam 10 hari di terakhir bulan Ramadan. Wa ahya lailahu. Dan Nabi menghidupkan malam itu dengan memperbanyak amal-amal ibadah. Baik zikir, baik sholat sunnah, baik membaca Al-Quran, maupun amalan-amalan ibadah yang lain. Tidak hanya itu, Nabi juga wa ayqadha ahlahu. Nabi membangunkan istrinya. Pertanyaan saya, bapak-bapak biasa membangunkan istrinya enggak? Lah pertanyaannya membangunkan untuk apa itu yang jadi masalah? Mesti membangunkan tapi untuk apa? Kanjeng Nabi membangunkan, ayo sama-sama memperbanyak amal ibadah. Semoga mendapatkan Lailatul Qadar itu. Dan itu kemudian yang terus dilanggengkan oleh para istri-istri beliau. Ketika Nabi sudah wafat, maka istrinya terus melanggengkan, menghidupkan malam-malam di 10 akhir di bulan Ramadan itu. Bapak, Ibu, serta mahasiswa yang kami hormati dan yang kami cintai. Marilah kita bersama-sama meningkatkan, menjaga kualitas puasa kita, ibadah kita. Tidak hanya kualitas saja, tetapi mencoba untuk meningkatkan kuantitasnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Karena dengan semakin meningkatkan ibadah kita, maka kesempatan kita meraih pahala yang begitu luar biasa akan semakin terbuka, akan semakin lebar. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa
bertemu dengan malam Lailatul Qadar dalam kondisi keimanan dan ibadah kita yang full kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga ada berkah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah serangkaian acara Khatmil Quran dan doa bersama keluarga besar Universitas PGRI Semarang di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah kita bertemu lagi dalam agenda peringatan Nuzulul Quran dan santunan anak yatim bersama Ustazah Mumpuni Handaya Yakti yang bekerja sama antara Universitas PGRI Semarang dengan PGRI Provinsi Jawa Tengah pada hari Selasa 26 April tahun 2022 di Balerung Universitas PGRI Semarang pada pukul 9.30 sampai dengan selesai. Dan menginformasikan kembali kepada Bapak Ibu dosen keluarga besar Universitas PGRI Semarang, termasuk karyawan dan seluruh mahasiswa Universitas PGRI Semarang, untuk dapat mengikuti kompetisi tadarus atau tilawah Al-Quran dengan cara mengirimkan video tadarus maksimal 3 menit ke link yang tertera di flyer. Dan bagi pemenang yang terpilih akan mendapatkan uang pembinaan serta piagam penghargaan. Alhamdulillahirabbil alamin, teriring doa semoga kita senantiasa menjadi generasi umat yang cinta Al-Qur'an dan semoga kita semua menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran para hadirin sekalian. Saya mohon undur diri, mohon maaf akan segala kekurangan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.